Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Januar Saputra. Jadi pada video kali ini kita akan sama-sama bahas nih mengenai seputar routing protokol EGRP. Kita akan bahas mulai dari pengertiannya, cara kerjanya, ciri-cirinya, dan lain-lain. Dan setelah itu kita bakal nyobain konfigurasiin EGRP di Cisco router kita teman-teman. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita masuk ke pengertiannya. Let's go. Oke, yang pertama adalah pengertiannya ya. EGRP atau Exchange Interior Gateway Routing Protocol merupakan hasil pengembangan dari routing protokol terdahulunya, yaitu IGRP. Yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco. Nah, jadi EGRP ini adalah merupakan routing protokol yang dikembangin langsung oleh vendor Cisco ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya EGRP menggabungkan kemampuan dari link state protokol dan desain vektor protokol. Terlebih lagi, EGRP memuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisiensi penggunanya routing protokol lain. Nah, maksud dari EGRP menggabungkan kemampuan dari link state dan desain vektor ini adalah routing protokol EGRP akan mencari jalur terbaiknya berdasarkan ketentuan link state dan desain vektor. Beda halnya dengan protokol lain seperti RIP dan OSPF. Kalau misalnya OSPF itu dia pemilihan jalurnya hanya menggunakan ketentuan link state saja. Nah, kalau misalnya RIP dia pemilihan jalurnya hanya berdasarkan ketentuan desain vektor saja teman-teman ya. Nah, kalau EGRP ini dia berdasarkan kedua-duanya itu. Oke, kita lihat lagi. EGRP atau Exchange Interior Gateway Routing Protocol adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwasanya EGRP ini adalah routing protokol yang hanya bisa digunakan di vendor Cisco saja. Jadi kalau misalnya vendor lain yang menggunakan routing protokol ini seperti MikroTik dan lain-lain itu tidak bisa, karena EGRP ini merupakan Cisco proprietary atau disebut atau bisa dibilang hanya routing protokol yang hanya bisa digunakan oleh vendor Cisco doang gitu teman-teman. Oke, kita next lagi ke cara kerja EGRP teman-teman ya. EGRP sering disebut juga hybrid design vector routing protocol. Cara kerjanya menggunakan dua tipe routing protokol, yaitu design vector dan link state protocol. Nah, itu tadi yang udah saya bilang tadi ya, kalau misalnya si EGRP ini dia cara kerja pemilihan jalurnya itu menggunakan dua ketentuan yaitu desain vektor dan link state teman-teman. Jadi dia bakal nyari jalur terbaik berdasarkan link state dan desain vektor. Itu secara singkatnya teman-teman. Oke, kita next ke ciri-ciri EGRP. Di sini ada banyak banget ciri-cirinya. Aku nggak bakal nyebutin satu karena bakal memperlambat waktu. Mungkin kalau teman-teman yang mau baca bisa teman-teman pause di bagian ini aja ya. Oke. Sekarang kita next lagi langsung saja ke EGRP paketnya. Oke, jadi di dalam routing protokol EGRP itu ada beberapa tipe paket. Yang pertama ada hello paket, yang kedua ada update paket, yang ketiga ada query paket, keempat replay paket, dan yang terakhir ada ACK. Nah, di setiap paket ini memiliki ketentuan yang berbeda. Contohnya di hello paket, EGRP akan mengirimkan hello paket untuk mengetahui apakah router tetangganya masih hidup ataukah dalam keadaan mati. Jadi si EGRP ini dia bakal ngirimin paket ke router sebelahnya untuk nanyain kalau misalnya dia masih terhubung dengan router si EGRP ini atau enggak gitu teman-teman. Intinya segitu aja. Yang kedua tuh ada update paket untuk mengirimkan update informasi routing, tidak seperti RIP yang selalu mengirimkan keseluruhan tabel routing dalam pesan update. EGRP menggunakan triggered update yang berarti hanya mengirimkan update jika terjadi perubahan pada network. Nah, ini perlu garis bawahi ya teman-teman ya. EGRP hanya mengirimkan update jika terjadi perubahan pada network, misalnya ada network yang down. Nah, jadi si EGRP ini dia kalau ngirimin tabel itu cuman kalau misalnya ada network yang down atau enggak perpindahan jalur ya teman-teman. Enggak kayak RIP dia tuh ngirimnya keseluruhannya gitu teman-teman. Nah, paket update berisi informasi perubahan jalur atau route. Nah, tadi seperti saya bilang dia bakal ngirimin kalau misalnya ada network yang down sama perpindahan jalur teman-teman ya. Update ini dapat berupa unicast atau unicast untuk router tertentu atau multicast untuk beberapa router yang terhubung. Yang ketiga ada query paket untuk menanyakan suatu rute kepada tetangga. Biasanya digunakan saat setelah terjadi kegagalan atau down pada salah satu route network dan tidak terdapat viable successor untuk route atau jalur tersebut. Router akan mengirimkan pesan query untuk memperoleh informasi rute alternatif
untuk mencapai network tersebut, biasanya dalam bentuk multicast. Tapi bisa juga dalam bentuk unicast untuk beberapa kasus tertentu. Jadi si query paket ini adalah jika salah satu network di router tetangga itu down, si router ini dia bakal nanyain ada nggak jalan yang buat kita bisa terkoneksi dengan network itu lagi selain jalur yang ini gitu teman-teman ya, istilah gitu. Yang keempat itu ada reply paket. Jadi ini biasa ya, respon dari pesan query yang tanya tadi. Oh ada nih jalur segini biar kita bisa berhubungan lagi gitu teman-teman. Nah CK ini pesan konfirmasi kayak oke, terima kasih atas informasinya tadi ya, kayak misalnya mereka bisa juga percakapan, ada ngirim query, ada reply. Nah CK ini sebagai tanda terima kasihnya. Oh terima kasih udah memberitahu ya gitu. Itu dalam istilah teman-teman ya. Nah itu tadi beberapa penjelasan singkat mengenai routing protokol EGRP teman-teman. Nah sekarang kita bakal coba nih mengkonfigurasikan EGRP pada router Cisco ya teman-teman ya. Nah di sini aku bakal cobain konfigurasiin EGRP di Cisco router menggunakan EVNG VMware atau simulator. Nah ini nanti kita bakal buat topologi seperti ini. Teman-teman butuh 3 router ya, router 1, router 2, dan router 3, yang dimana setiap routernya itu memiliki IP loopback atau PC client virtual atau interface virtual, dimana atau bisa dibilang client virtual gitu. Nanti tujuan dari loop ini masing-masing loopback setiap router bisa saling ping setelah dikonfigurasikannya EGRP kita ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita coba ya teman-teman. Pertama kita masuk ke EVNG-nya dulu dan buat topologi seperti ini. Kita butuh 3 router dengan masing-masing routernya memiliki IP loopback ya teman-teman. Ini aku agak bedain IP yang di modul sama yang di topologi sekarang. Nah ini modulku sendiri ya. Nama modulku itu CCNP JOS, yang dimana ini merupakan buku tutorial mengenai laptop CCNP yang aku buat sendiri, yang referensinya diambil dari beberapa karya buku orang-orang lain itu. Oke, langsung aja ya. Nah, cara pertama yang harus dilakukan sebelum kita mengkonfigurasikan EGRP-nya yaitu seperti biasa kita harus mengkonfigurasikan IP address di setiap interface routernya. Saya tekankan teman-teman kalau misalnya mau ngasih IP address di setiap interface router teman-teman, tolong diperhatikan baik-baik topologi ya teman-teman ya. Jangan ikutin seperti modul seperti ini. Nah, di sini aku ada topologi yang dimana network interface itu 5.0 dan 6.0, sementara di topologi sekarang 1.0 dan 2.0. Kalau misalnya aku ikutin modul yang ini, otomatis aku bakal salah masukin IP address karena beda ya teman-teman sama topologi yang itu. Oke, langsung aja kita konfigurasiin IP address ya teman-teman. Kita buat IP address Ethernetnya sama IP address loopback ya teman-teman. Teman-teman tinggal pencet aja gambarnya, bisa tinggal tekan open SSH lalu di enter. Nah kalau kayak gini tinggal masuk ke preference mode, habis itu ke local config. Oke, di sini aku mau namain dulu routernya. Misalnya di sini karena router 1 jadi aku namain G1. Lalu langsung aja kita pasangin IP addressnya. Kita noise dulu karena interface pada router itu pasti dalam keadaan down. Kita harus nyalain dulu gitu ya. Oke, kalau udah ada kirim pesan kayak gini itu artinya interface ini sudah kembali up, sudah nyala lagi. Baru deh kita bisa kasih IP addressnya. Ingat ya, sesuai topologi teman-teman, jangan ikutin topologi orang lain gitu. Oke, aku pasangin IP segini sesuai topologi aja ya. Ethernet 0/0 aku udah kasih 1.1 yang ini, dan Ethernet 0 di router 2 bakal aku kasih IP segini. Oke, ini tinggal kita enter aja. Pasti teman-teman udah pada tahu kan cara konfigurasi IP address di router Cisco gitu ya. Oke, sekarang kita bikin interface loopback-nya atau bisa ke client virtual ya. Address untuk membuktikan kalau misalnya nanti konfigurasi kita tuh berhasil dengan berhasilnya kita mapping antara PC loopback gitu, antara IP loopback. Maaf. Oke, di sini IP loopback-nya kelas 1 untuk di router 1. Aku pakai SAS32 aja. Habis ini kita kalau di router 1 kita next lagi ke router 2 ya teman-teman ya. Ya gini ya teman-teman ya. Kita next router 2, tinggal klik gambarnya, open SSH. Lalu kita enter.
Oke, kita masuk ke preference mode, masuk ke global config, kasih nama bebas sih, kalau nggak boleh kasih juga nggak apa-apa. Nyalain dulu interface-nya, interface RA range interface Ethernet 0/0 sampai Ethernet 0/1, jadi lebih mudah sama gitu teman-teman. Tapi perlu diketahui kalau misalnya kita mau pakai range, pastikan interface-nya itu berurutan ya teman-teman, jangan sampai nggak berurutan gitu. Oke, selanjutnya kita masukin IP address di interface-nya masing-masing, karena ini ada interface Ethernet 0/0, ada Ethernet 0/1 juga. Aku masukin yang Ethernet 0/0 dulu. IP address-nya 192.168.1.2.255.255.255. Ethernet 0/0 di router 2 sama Ethernet 0/0 di router 1 ini masih dibilang satu segmen ya teman-teman ya. Tadi di router 1 kita kasih 1.1, di router 2 kita kasih 1.2. Oke, selanjutnya yang interface mengarah ke kanan itu yang Ethernet 01, kita kasih IP address karena di situ topologinya 2.0 networknya, berarti di sini 2.1. Oke, IP address 192.168.2.1, masukin subnetnya jangan lupa, lalu kita enter, dan kita bikin IP loopback dulu nih. IP address 21, subnetnya pakai SS dulu aja, kita enter. Oke, kalau sudah di router 2 nya, kita next ke router 3 teman-teman ya. Klik aja SSH, masuk preference, masuk global config, dan kasih nama bebas juga, nggak dikasih nama apa-apa. Kita nyalain interface dulu, SH, baru kita kasih IP address-nya 19.2.1 ya. Nah, ini Ethernet 0/1 di router 2 sama Ethernet 0/0 di router 3 itu satu segmen, itu satu network. Jadi ketika ada salah satu IP yang sudah digunakan, contohnya di router 2 tadi di Ethernet 01 nya kita pakai 2.1, maka di router 3 nya kita nggak boleh pakai 2.1, bebas pokoknya selain 2.1 ya. Oke, kita enter lagi. Sekarang kita bikin interface loopback-nya, address 3.1, subnetnya PSS 2 juga sama, lalu kita enter. Nah, ini berarti semuanya kita sudah konfigurasiin IP address di setiap router ya teman-teman, setiap interface router ini. Tuh, ini router 3, ini router 2, ini router 1, dan ini router 2 nih yang tengah ini. Oke, kita next lagi teman-teman. Ini kita minimize aja dulu. Nah, setelah kita konfigurasi IP address, langkah selanjutnya adalah mengadvertise network menggunakan EIGRP. Jadi kita intinya itu ngedaftarin IP yang ada di router ini teman-teman. Contohnya tadi kan kita di router 1 nih ya, ada IP 192.168.1.1. Nah, ini kita nanti masukin ke EIGRP-nya, dan ada IP loopback-nya 1111. Ini kita juga masukin ke EIGRP-nya itu, atau kita advertise ke EIGRP-nya. Nah, gimana sih caranya? Teman-teman tinggal masukin perintah router EIGRP 1. Nah, di sini bebas sebenarnya nih. Satu di sini itu adalah AS atau autonomous system, yang dimana kalau misalnya teman-teman mau konfigurasi routing protokol EIGRP, berarti di router yang lain juga AS-nya harus sama ya. Misalnya nih yang router sini, AS-nya misal 10 sini ya, set sini nggak kelihatan ya. Kita lihat dulu. S10 itu di 15 biar jelas ya teman-teman ya. Nah, ini misalnya di sininya di router satunya EIGRP-nya S10, otomatis di router lainnya juga harus ikutin AS-nya biar bisa saling terhubung menggunakan EIGRP-nya gitu ya nantinya. Jadi di sini harus sama AS10, AS juga 10, dan di sini juga AS10 teman-teman ya. Oke, nah fungsinya kita mengadvertise network itu apa sih? Nah, tujuannya adalah agar setiap router bisa saling tukar routing table. Itu inti pentingnya. Ya, kita tinggal masukin perintah router EIGRP, AS-nya bebas berapa aja tapi harus sama. Habis itu kita advertise networknya. Sini kita mulai ya. Di sini saya bakal pakai router EIGRP dengan AS 10 ya, router EIGRP
10 termasuk networknya secara spesifik 1 ini ya. Oke, sekarang kita next ke router 2 karena ini yang router 1 sudah selesai, kita advertise networknya ke dalam EGRP nya yang ini nih. Next kita router 2 sama juga, ingat ya AS nya harus sama, AS nya 10, networknya karena berarti ada 3 tadi networknya, 1 tik 2 0 netnya 92 setelah 8 1 tik salah tik 1 ya, tik 1 0 networknya tapi lebih jasa kasih. Oke ya. Oh iya sebentar, jangan lupa di no auto summary tadi setelah bikin EGRP, karena nanti biar IP nya nggak ke summary, jadi nggak keringkas gitu teman-teman, jadi ya biar spesifik lah misalnya keluar nanti di tabel routing. Oke, ini kita udah no auto summary ya teman-teman ya. Oke, next kita ke router 3, router terakhir. Kita advertise networknya dulu ke EGRP nya, router EGRP P10 salah, bentar, ini loopnya di masuk aja, kita bikin lagi 10. Oke, kita masukin networknya 92.168 2.2 routernya dan juga network loopbacknya Oke, auto sama. Oke teman-teman, jadi tadilah proses mengadvertise network ke dalam router EGRP teman-teman ya, di masing-masing router. Nah selanjutnya setelah kita konfigurasi EGRP nya di masing-masing router, sekarang kita coba print routing tabelnya nih. Setelah itu coba ping antar loopback router. Nah print routing tabel ini kita biar bisa ngebaca apakah EGRP yang tadi kita konfigurasi sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman ya. Oke, sekarang kita print dulu ya di setiap routing table, di setiap routernya, routing tabelnya. Masukin perintah 2SH IP root. Oke, ini router 1 nih ya. Ini router 1, kita lanjut ke router 2. Kita bandingin ya. IP root. Oke, kita router 3 2SH IP root. Oke, sip. Nah, ini cara bacanya adalah begini teman-teman, kita ambil contoh router 1, kita ambil router 2 di nomor 1. Oke, nah teman-teman lihat ada tanda alfabet D ya, simbol D ini teman-teman. Nah D di sini maksudnya adalah EIGRP. Jadi cara bacanya ya, router 1 terhubung dengan network IP 22.2.1 atau IP loopback router 2 menggunakan protokol EIGRP melewati gateway 192.168.1.2. Itu teman-teman cara bacanya ya. Jadi sekali lagi yang ini dong. Ini. Nah ini. Jadi router 1 terhubung dengan network 2.2.1 itu tadi atau IP loopback router 2 menggunakan EIGRP melewati 192.168.1.2 teman-teman ya, gitu cara bacanya. Begitupun pula dengan yang ini, router 1 terhubung langsung dengan network 3.3.3.3.1 menggunakan protokol EIGRP dengan melewati gateway 192.168.1.2 teman-teman. Nah, begitu cara bacanya ya. Oke, sekarang kita minimize. Sekarang kita coba ping ya, untuk membuktikan lagi apakah konfigurasi EIGRP yang sudah kita buat tadi berhasil menghubungkan network di router yang berbeda gitu. Contohnya kayak nanti kalau misalnya kita network router 1 ini network loopback 111 ini bisa terhubung dengan network loopback 222 dan 333 gitu teman-teman ya. Oke, kita coba dari router 1 nih. Kita coba ping IP loopback router 2. Looping 222.1. Ini masukin IP address-nya ya. Lalu kita tekan enter. Oke, di sini ada tulisan sukses ya. Berarti ini
router 1 sudah terhubung dengan loopback router 2 teman-teman. Nah, gimana dengan router 3-nya? Kita coba looping 33331 enter. Nah, di sini juga ada tulisan sukses, artinya router 1 sudah terhubung dengan loopback router 3 menggunakan eGRP gitu teman-teman. Nah, jadi tadi itulah beberapa pembahasan mengenai eGRP, mulai dari pengertiannya, cara kerja, sampai kita mencoba konfigurasinya. Nah, mungkin hanya sekian video yang bisa saya persembahkan kepada teman-teman. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen video ini. Dan tungguin video-video menarik saya mengenai CNP di video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.